Halo semua. Matius 15 ayat 21-28 dan Markus 7 ayat 24-30 mencatat sebuah peristiwa di mana Yesus berkata kepada seorang wanita non-Yahudi yang meminta anaknya disembuhkan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel." Selain itu, di situ Yesus bahkan berkata, tidak baik mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, banyak yang mencomot dan menggunakan ayat-ayat ini di luar konteksnya untuk menuduh bahwa Yesus hanya untuk orang-orang Yahudi dan rasis. Tetapi, benarkah Yesus hanya untuk orang Yahudi dan rasis? Pada video ini, kita akan membahas tuntas tentang ayat-ayat ini. Jadi, buka telinga dan hati teman-teman semua untuk mendengarkan video ini sampai selesai dan memahami apa yang sebenarnya Yesus sampaikan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah pada peristiwa ini, Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon berada di luar wilayah Yudea, bukan wilayah orang Yahudi. Pada zaman ini, Tirus dan Sidon adalah wilayah negara Libanon. Pada zaman Yesus, Tirus dan Sidon adalah wilayah negara Romawi, provinsi Syria. Menurut pembagian wilayah suku-suku Israel, di Yosua 19 ayat 24-31, Tirus termasuk di dalam wilayah suku Asyer. Tetapi kenyataannya, Tirus dan Sidon tidak pernah dikuasai oleh keturunan Israel. Menurut Hakim-Hakim 1 ayat 31-32, suku Asyer akhirnya tinggal di wilayah itu, tetapi mereka hidup berdampingan dan tidak pernah mengusir penduduk setempat. Pada zaman keemasan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan Raja Salomo, Tirus dan Sidon juga bukan wilayah Israel. 2 Samuel 5 ayat 11 dan 1 Raja-Raja 5 ayat 1 mencatat bahwa Raja Tirus berhubungan baik dengan Raja Daud dan Raja Salomo. Reputasi Tirus dan Sidon menjadi sangat buruk di Alkitab ketika Raja Israel Utara yang bernama Ahab menikah dengan putri Raja Sidon yang bernama Isabel di 1 Raja-Raja 16 ayat 30-31. Isabel membuat orang Israel menyembah Baal dan membunuh para nabi Yahweh. Nah, jika kita sudah paham bahwa Tirus dan Sidon bukan hanya dianggap sebagai orang-orang kafir oleh Yahudi, tetapi juga dianggap sebagai sumber masalah yang menyebabkan orang Yahudi ikut menyembah berhala, kita bisa paham kenapa Yesus menggunakan Tirus dan Sidon sebagai perbandingan untuk mengecam Horazin dan Betsaida. Yesus bahkan menggunakan Tirus dan Sidon, seperti menggunakan Sodom, sebagai perbandingan untuk mengecam Kapernaum di dalam Matius 11 ayat 20-24. Karena Tirus dan Sidon dianggap sebagai kota-kota yang paling berdosa di antara kota-kota kafir oleh orang-orang Yahudi. Jadi pertanyaannya, ngapain Yesus pergi ke Tirus dan Sidon? Ngapain Yesus pergi ke kota orang-orang kafir yang dianggap paling berdosa? Matius 15 ayat 21-28 dan Markus 7 ayat 24-30 mencatat bahwa Yesus pergi ke Tirus dan Sidon menyembuhkan anak seorang wanita yang bukan Yahudi itu, lalu pergi dari situ. Memang aneh, Yesus datang ke Tirus dan Sidon hanya untuk menyembuhkan anak seorang wanita yang bukan Yahudi itu, lalu pergi dari situ. Tetapi, itulah kenyataan yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 21-28 dan Markus 7 ayat 24-30. Jadi, Yesus tidak bertemu dengan wanita ini karena kebetulan. Selain itu, Matius dan Markus menganggap peristiwa ini sangat penting. Artinya, ada pelajaran penting dan mendalam yang Yesus sampaikan di dalam peristiwa ini. Untuk mengerti tentang hal ini, kita baca dulu Lukas 4 ayat 24-30. Dan dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Namun aku katakan kebenaran ini kepadamu. Pada zaman Elia, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, saat terjadi kelaparan hebat atas seluruh negeri itu, ada banyak janda di Israel. Tetapi, Elia tidak diutus kepada salah seorang dari antara mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang ditahirkan, melainkan Naaman orang Syria." Ketika mendengar hal itu,
semua orang di sinagoga itu sangat marah. Mereka berdiri dan mengusir dia keluar dari kota itu dan membawa dia sampai ke tebing gunung, tempat di mana kota mereka dibangun, untuk melemparkannya ke bawah. Namun, dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Nah, perkataan Yesus di dalam Lukas 4 ayat 24-30 ini terjadi pada awal pelayanan Yesus. Artinya, sebelum Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Di situ, dia mengutip peristiwa Elia yang ada di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 ketika zaman Ahab dan Isabel memerintah Israel. Yuk kita baca dulu 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Setelah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan di negeri itu. Maka firman Yahwe datang kepadanya yang mengatakan, "Bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan berdiamlah di sana. Sesungguhnya, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makanan bagimu." Lalu ia bangkit dan pergi ke Sarfat. Ketika tiba di pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, "Bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Sementara ia pergi mengambilnya, ia memanggilnya lagi serta berkata, "Bawakanlah kepadaku sepotong kue." Dan ia menjawab, "Demi Yahwe, Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun lihatlah, aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolah tepung itu, bagiku juga bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, dan lakukanlah seperti yang telah engkau katakan. Tetapi, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu, buatlah bagimu juga bagi anakmu. Karena beginilah Yahwe Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Yahwe menurunkan hujan ke atas muka bumi." Lalu ia pergi, dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka wanita itu dan Elia, serta seisi rumahnya, dapat makan selama beberapa hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahwe, yang dikatakannya dengan perantaraan Elia. Setelah peristiwa itu, anak dari wanita pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat parah, sampai ia tidak bernapas lagi. Lalu ia berkata kepada Elia, "Apa yang engkau perbuat kepadaku, ya abdi Elohim? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, dan untuk membunuh anakku?" Lalu ia berkata kepadanya, "Bawalah anakmu itu kepadaku." Maka, ia mengambilnya dari pangkuan wanita itu, lalu membawanya naik ke kamar loteng atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia berseru kepada Yahwe dan katanya, "Ya Yahwe Elohimku, mengapa engkau mendatangkan kemalangan kepada janda ini, yang menerima aku di rumahnya, dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menelungkupkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Yahwe. Katanya, "Ya Yahwe Elohimku, aku mohon kepadamu, biarlah nyawa anak ini kembali kepadanya." Yahwe mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup. Lalu Elia mengambil anak itu, dan membawanya turun dari kamar atas, serta memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Lihatlah, anakmu hidup." Kemudian, wanita itu berkata kepada Elia, "Sekarang aku mengetahui bahwa engkau adalah abdi Elohim, dan firman Yahwe yang engkau ucapkan itu benar." Nah, jadi, kita bisa melihat paralel antara peristiwa Yesus dan Elia. Sama-sama di daerah Tirus dan Sidon, sama-sama berjumpa dengan seorang wanita non-Yahudi, dan sama-sama menyembuhkan anak wanita itu. Tetapi bedanya, Elia mengambil posisi sebagai wakil wanita itu. Dia berdoa untuk meminta kepada Tuhan agar anak itu sembuh, sedangkan Yesus mengambil posisi Tuhan. Wanita itu langsung meminta kepada Yesus, dan Yesus langsung mengabulkan permintaan wanita itu, tanpa meminta kepada siapapun untuk menyembuhkan anak itu. Pada peristiwa Elia, wanita itu akhirnya mengetahui bahwa Elia adalah abdi Elohim setelah melihat mujizat. Sedangkan pada peristiwa Yesus, sejak awal wanita itu sudah mengetahui bahwa Yesus adalah sang penguasa yang mampu menyembuhkan anaknya.
sehingga dia langsung datang tanpa ragu untuk meminta kepada Yesus dan ngotot. Selain itu, pada peristiwa Elia, ada mujizat tepung dan minyak yang tidak habis. Ini mengingatkan kita pada mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul di dalam Matius 14 ayat 15-21, Markus 6 ayat 35-44, Lukas 9 ayat 10-17, dan Yohanes 6 ayat 5-13. Tetapi, ada satu peristiwa lagi yang juga serupa di dalam Matius 15 ayat 32-38 dan Markus 8 ayat 1-9. Yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, lalu sisa 7 bakul. Perbedaan antara peristiwa memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, selain jumlahnya, adalah peristiwa memberi makan 5.000 orang terjadi di dekat Betsaida, yang merupakan wilayah orang Yahudi sebelum Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Sedangkan, memberi makan 4.000 orang terjadi di daerah Dekapolis, yang merupakan wilayah non-Yahudi setelah Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Matius 15 ayat 30-31 bahkan mencatat bahwa Yesus juga menyembuhkan banyak orang di daerah itu. Jadi, kenyataannya, Yesus mengajar dan memberikan mujizat yang sama di wilayah Yahudi dan di wilayah non-Yahudi. Yesus mengajar dan memberikan mujizat yang sama kepada orang Yahudi dan kepada orang non-Yahudi sebelum dia disalibkan. Yesus bahkan sudah menyembuhkan hamba seorang perwira non-Yahudi sebelum dia pergi ke Tirus dan Sidon di dalam Matius 8 ayat 5-13. Nah, kalau kenyataannya, Yesus mengajar dan melayani orang-orang non-Yahudi seperti dia mengajar dan melayani orang-orang Yahudi, kenapa Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel"? Dan berkata, "Tidaklah baik mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jawabannya adalah, karena itu adalah pendapat umum yang ada di dalam masyarakat Yahudi, termasuk para murid Yesus. Orang-orang Yahudi pada saat itu mempunyai pemikiran bahwa Mesias hanya untuk mereka, dan orang-orang kafir bukan manusia. Orang-orang Yahudi pada saat itulah yang menganggap bahwa orang-orang Tirus dan Sidon adalah anjing, karena mereka adalah musuh bebuyutan. Kita masih bisa melihat warisan pemikiran ini pada agama tiruan Yahudi yang menganggap bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar dan orang-orang yang tidak seagama dengan mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang harus diperangi. Agama tiruan Yahudi ini juga sering mengatai orang yang tidak seagama sebagai babi. Dan kalau kita mau jujur, mungkin kita sendiri juga pernah menganggap orang yang tidak sesuku, tidak seagama, tidak satu ras, tidak segolongan, sebagai bukan manusia. Entah sebagai binatang atau sebagai setan. Jadi, perkataan "aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel, dan tidaklah baik mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing" adalah perkataan umum masyarakat Yahudi yang dikutip oleh Yesus supaya murid-muridnya melihat dan belajar bagaimana wanita ini menghadapinya. Hal pertama yang diperlihatkan Yesus melalui wanita ini adalah bukti bahwa cara berdoa dengan tidak jemu di dalam Lukas 18 ayat 1-8 adalah benar. Wanita ini menunjukkan kegigihan dalam menghadapi penolakan yang patut kita teladani. Hal kedua yang diperlihatkan Yesus melalui wanita ini adalah bagaimana cara berbicara dan bersikap dalam menghadapi hinaan. Wanita ini tidak marah dan tidak frontal langsung membantah. Dia menggunakan teknik bicara, iya, tapi. Teknik bicara iya tapi adalah teknik bicara yang powerful dalam menghadapi orang yang keras. Hal ketiga yang Yesus ajarkan kepada para muridnya adalah apa yang harus dilakukan terhadap orang yang dianggap musuh dan hina. Yesus memuji iman wanita itu dan menyembuhkan anaknya. Yang artinya, kita harus tetap mengasihi mereka yang kita anggap musuh dan hina. Bahkan kepada mereka yang kita anggap sebagai binatang. Jadi, Yesus dengan sengaja datang ke Tirus untuk bertemu dengan wanita ini, sengaja berkata bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel, dan sengaja berkata bahwa wanita itu adalah anjing yang tidak layak mendapatkan roti, untuk memberitahukan para muridnya dengan jelas bahwa pemikiran mereka dan masyarakat bahwa Mesias hanya bagi orang Yahudi adalah sebuah kesalahan tafsir, dan memperlakukan orang yang tidak seagama seperti binatang adalah tidak benar. Dengan cara memperlihatkan bahwa dia menyelamatkan anak wanita non-Yahudi itu
seperti dia juga menyelamatkan anak wanita Yahudi. Nah, kalau teman-teman masih bingung, coba pahami dulu yang lebih sederhana di dalam Matius 9 ayat 10-13. Ketika Yesus duduk sehidangan di dalam sebuah rumah, banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang, dan mereka duduk sehidangan bersama dia dan murid-muridnya. Ketika orang-orang Farisi melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk sehidangan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Ketika Yesus mendengarnya, dia berkata kepada mereka, "Orang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan yang sakit. Jadi pergilah, dan pelajarilah apa yang dimaksud dengan hal ini. Aku menghendaki belas kasihan, dan bukan kurban. Karena aku datang, tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ke dalam pertobatan." Perkataan Yesus di sini adalah perkataan Yahweh Elohim sendiri di dalam Hosea 6 ayat 6. "Sebab aku menyukai kemurahan, dan bukan kurban, dan menyukai pengenalan akan Elohim lebih daripada persembahan-persembahan bakaran." Nah, kalau teman-teman masih belum mengerti, coba ulangi video ini dan renungkan pelan-pelan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Betapa ku bersyukur Kau pemilik